Halo semuanya, di sini kita akan membahas terkait bagaimana cara melakukan decimetric mapping dengan menggunakan ArcGIS. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, sebenarnya apa itu sih decimetric mapping? Nah, di sini kita coba mereview pada salah satu jurnal atau ya dua jurnal lah. Nah, di sini decimetric mapping merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana distribusi sebuah populasi yang itu dia secara rigid atau secara tidak. Bisa berupa populasi atau nilai lainnya, namun biasanya itu digunakan untuk populasi. Nah, pada distribusi ini, itu hasil dari decimetric mapping akan merepresentasikan dari kepadatan yang berada pada tiap grid-nya. Nah, mungkin kita kasih gambaran ya teman-teman. Jadi contohnya di sini, mungkin pada jurnal ini yaitu multi-layer, multi-class asymmetric mapping to estimate population distribution. Nah, di sini dijelaskan ada contohnya. Nah, di sini ya teman-teman, kita coba merujuk ke jurnal, nanti akan dicantumkan juga untuk linknya. Nah, di sini gambarannya, yang pertama, diketahui bahwasannya terdapat populasi pada sebuah wilayah. Nah, di sini ada total populasinya itu 100. Kemudian setelah itu, dibuat menjadi raster dan dibagi menjadi grid-grid. Nah, kemudian setelah itu, di sini akan dibedakan, yaitu, mana lokasi-lokasi yang itu dia merupakan, wilayah terbangun dan juga non wilayah terbangun. Sehingga jumlah populasi 100 ini, tentunya dia itu tidak akan berada pada semua wilayah ini, tidak akan berada pada semua wilayah ini. Namun dia hanya akan terpusat atau terkonsentrasi pada wilayah-wilayah terbangun. Sehingga di sini ada, data land use ya, sehingga nanti di sini merupakan build up area. Nah, di sini populasinya itu 100. Nah, kemudian di sini juga setelah diketahui bahwasannya ada populasi pada wilayah-wilayah terbangun, maka wilayah terbangun itu bisa juga diklasifikasikan, lebih lanjut. Misalkan pada wilayah rural, kemudian ada suburban dan urban. Yang mana tentunya kepadatan pada urban, kemudian suburban dan rural itu merupakan berbeda-beda. Yang mana biasanya pada urban itu dia lebih padat. Sehingga orang-orang lebih terkonsentrasi pada wilayah yang berada pada urban atau perkotaan. Berbeda dengan rural yang biasanya wilayahnya itu populasinya dia lebih tersebar dan, lebih sedikit. Sehingga dia lebih kecil ya nilai untuk populasinya. Nah, decimetric mapping itu digunakan untuk mengetahui bagaimana distribusi dari populasi tersebut pada sebuah wilayah. Dengan data yaitu populasi, kemudian dari segi build up area, dan nanti, selanjutnya yaitu akan ada faktor pendorong, yang itu akan mendorong bagaimana sih kepadatan itu akan berkumpul pada sebuah titik. Nah, selanjutnya mungkin kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat, di sini ada tabelnya. Jadi pada awalnya alurnya yaitu terdapat distribusi yang mana seragam. Jadi pada sebuah wilayah, itu misalkan di sini sebuah wilayah, ini distribusinya, seragam. Dan dibagi menjadi populated dan non-populated area seperti tadi. Jadi, nilai 100 ini hanya berada pada yang ada wilayah, terbangunnya saja. Dan setelah itu dibagi lagi. Jadi populated area ini di luar itu, merupakan satu yang kosong ya, kemudian yang populated area ini dibagi lagi menjadi rural, suburban, dan urban. Misalkan kita gambarkan, nah seperti ini terbagi menjadi 3. Nah, setelah itu, pada penelitian ini, yang mana akan kita coba gunakan ya, itu menggunakan metode continuous. Jadi, public infrastructure density ini menggambarkan bagaimana kepadatan itu terpusat dengan adanya faktor-faktor pendorong. Nah, hasilnya kurang lebih nanti seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini pada sebelah kiri ini awalnya itu populasinya terbagi ya, secara seragam pada semua wilayah. Kemudian pada sini sudah terbagi menjadi populated dan unpopulated. Jadi yang berada atau yang memiliki populasi hanya yang pada wilayah terbangun. Kemudian terbagi yaitu multi-class. Jadi ada kelas-kelasnya, yaitu ada kelas urban, kemudian ada suburban dan juga rural. Dan ini ada non-populated ya, yang rural sepertinya tidak ada pada peta ini.
Nah, kemudian setelah itu pada bagian urban dan juga suburban tadi, itu diklasifikasikan berdasarkan kepadatannya, yang mana itu terpusat pada titik-titik atau lokasi-lokasi tertentu berdasarkan driving faktornya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman gambarannya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke tutorialnya saja. Jadi di sini kita akan menggunakan ArcGIS untuk melakukan Bathymetric Mapping. Nah, ini sudah muncul untuk ArcGIS-nya. Nah, software yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam ya teman-teman. Bisa menggunakan ArcGIS, kemudian QGIS sepertinya juga bisa. Dan juga bisa juga menggunakan Urban PDE, yaitu sebuah software yang dikembangkan oleh Urbanesa. Ya, itu teman-teman bisa menggunakan itu juga. Namun di sini kita akan mempraktekkan dengan menggunakan ArcGIS. Nah, di sini yang pertama kita membutuhkan data. Yang pertama yaitu wilayah studi, di mana kita mengambil pada kota Probolinggo sebagai contohnya. Apabila teman-teman punya data lain silakan digunakan ya. Di sini kita coba wilayah studi kota Probolinggo, di mana di sini terdapat wilayah yang terbagi berdasarkan kelurahannya, ya kelurahan atau desa. Dan kalau kita buka atribut tabelnya, di sini terdapat pembagian untuk populasinya. Jadi terbagi menjadi populasi, misalkan kita berikan warna atau simbologi, quantify, dan kita pilih populasi. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini itu digambarkan bahwasannya populasinya itu dia banyak pada beberapa wilayah ya. Misalkan yang terpusat di awal ini ada Kelurahan Kanigaran dan seterusnya. Jadi ini digambarkan dalam bentuk populasinya, namun ini masih mencakup untuk semua wilayah dalam batas administrasi. Sedangkan kita tahu bahwasannya penduduk atau manusia itu dia itu hidupnya itu pada rumah-rumah ya. Jadi seperti wilayah pertanian, kemudian hutan, dan lain sebagainya, itu kan tidak ada orang yang tinggal di sana. Ataupun, sungai, air, tambak, dan sebagainya itu kan tidak ada di sana. Namun di sini kalau kita menggunakan batas administrasi saja, maka dia hanya akan menampilkan, ya semuanya berdasarkan batas administrasinya. Sehingga kurang detail untuk interpretasinya. Misalkan ketika kita ingin melakukan analisis buffer atau jangkauan pelayanan, menggunakan buffer atau network analysis, misalkan kita berikan titik di sini, kemudian kita memberikan buffer seperti ini. Nah, ketika kita ingin menghitung berapa jumlah populasi yang itu terlayani oleh, jangkauan dari fasilitas A misalkan, fasilitas A. Nah, maka kalau kita menggunakan hanya seperti ini, maka itu tidak bisa merepresentasikan untuk jumlah populasi yang terlayaninya. Ya, paling mentok biasanya berdasarkan, batas wilayah yang itu terintersect ya, atau yang itu berada pada jangkauan ini. Misalkan di sini, batas wilayahnya itu sampai sini ya, sampai misalkan sini, ini berarti populasinya 10.416 yang terlayani, terus ditambah dengan bagian ini, dan seterusnya. Sedangkan ini tidak representatif. Sehingga nanti ketika kita membagi menggunakan Bathymetric Mapping, itu bisa diketahui tiap grid-nya itu terdapat berapa populasi. Nah, itu salah satu contoh, penggunaannya. Nah, selanjutnya kita mempunyai data untuk, land use ya, atau land cover, yang mana ini didapatkan dari data Sentinel. Nah, ini ada build area, crops, kemudian flooded vegetation, dan seterusnya. Jadi nanti populasinya, itu dia akan cenderung memusat pada build area, atau ya memang tinggalnya memang pada build area. Jadi nanti populasinya akan terbagi pada build area. Dan setelah itu kita ada driving factor, yang mana driving factor yang mempengaruhi manusia itu akan berpusat itu pada wilayah-wilayah yang dekat dengan misalkan jaringan jalan, kemudian sarana pendidikan, dan sarana perkantoran. Atau kalau ada faktor lain, teman-teman bisa eksplorasi. Namun di sini kita memberikan contoh 3 ya. Nah, seperti ini jalan, kemudian ini pendidikan dan perkantoran. Oke, langsung saja. Jadi langkah pertama yang kita lakukan, pertama yaitu mengubah data ini menjadi
data raster untuk kita lakukan kalkulasi ya. Jadi yang pertama kita mengkonversi terlebih dahulu, kita buka ArcToolbox dan kita pilih Conversion Tools dan pilih To Raster di sini. Dan kita pilih Polygon to Raster dan kita pilih wilayah studi dengan value field merupakan populasi dan kita bisa simpan sini misalkan populasi eh, si kota Probolinggo aktif dan cell size-nya kita atur yaitu 50 dan environment-nya kita atur koordinat sistemnya yaitu 49S ya. Misalkan di sini kita pilih dengan line cover dan kita klik OK. Jadi cell size-nya ini 50 kali 50 meter. Dan kita bisa klik OK. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi ini populasi yang ada pada batas administrasi. Selanjutnya kita juga melakukan untuk mengkonversi ke raster untuk land cover-nya. Nah, tapi sebelum itu kita akan memberikan nilai pada land cover-nya ini. Sehingga nanti nilai yang akan digunakan sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk itu merupakan wilayah build area saja. Nah, kita bisa klik kanan pada sentinel cover, kemudian open attribute table, dan kita melakukan add field. Kita tambahkan field-nya, dan kita tuliskan name-nya misalkan weight, atau bobot gitu ya. Dan ini kita berikan double type-nya, dan kita klik OK. Nah, di sini untuk area terbangunnya itu hanya terklasifikasi menjadi satu, yaitu build area saja. Namun kalau misalkan ada data seperti misalkan urban, rural, dan suburban, nah untuk weight-nya atau bobotnya bisa disesuaikan. Misalkan 0,2, 0,3, dan 0,5. Nah, itu bisa disesuaikan. Namun di sini kita bisa memberikan, misalkan build area ini dia satu. Kita aktifkan dulu, kita klik kanan pada Sentinel Line Cover, kita edit feature, kemudian start editing. Oke. Dan di sini kita bisa berikan build area ini satu. Nah, sedangkan yang lain itu 0 karena asumsinya bahwasanya tidak ada orang yang itu tinggal di crops, kemudian flooded vegetation, dan seterusnya. Dan kita bisa save editor dan save edits, stop editing. Kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu mengkonversi dari polygon menjadi raster. Jadi kita buka conversion tools, dan to raster, dan polygon to raster. Nah, di sini kita bisa masukkan Sentinel Line Cover 2021, kemudian value field-nya dengan field yaitu weight, kemudian kita save ini Sentinel Line Cover 2021.div. Kemudian cell size-nya kita pilih 50. Nah, kita bisa klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi nilai 1 ini merupakan nilai yang merupakan build area. Jadi orang-orang akan berada atau berada pada wilayah ini. Oke, it's good to go. Selanjutnya kita bisa melakukan yang pertama kita bisa melakukan perkalian ya. Perkalian atau kalkulator antara populasi dan land cover. Sehingga nanti untuk populasi yang ada itu hanya terrepresentasikan pada land cover masing-masing, yaitu pada build area masing-masing. Nah, kita bisa pilih yaitu pada search dan kita cari yaitu raster calculator. Oh, oh ini tidak ada ya, tidak keluar, tapi kita bisa ArcToolbox dan kita pilih Spatial Analysis Tools dan kita pilih Map Algebra. Nah, ini ya. Analysis Tools, kemudian Map Algebra, kemudian kita bisa pilih yaitu populasi kota Probolinggo, kemudian dikalikan dengan Sentinel Land Cover. Dan kita save
hasilnya. Misalkan di sini dasimetric mapping 1, tertib jangan lupa, dan kita bisa klik OK. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah terrepresentasikan untuk jumlah penduduknya pada masing-masing eee, land cover ya, atau lebih tepatnya pada build area. Nah, di sini, ini masih direpresentasikan dalam bentuk jumlah populasi. Sedangkan kalau kita ingin mencari kepadatan pada tiap grid-nya, misalkan pada tiap grid, di sini kita bisa coba cek ya. Sebelumnya kita coba nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, ketika kita cek pada salah satu grid, nah dia itu masih representasikan dengan nilai 10.416 karena ini merupakan masih berupa data populasi, bukan data kepadatan. Nah, bagaimana caranya kita menghitung data kepadatan? Kita bisa klik kanan pada Dasimetric Mapping ini, kemudian kita open attribute table. Nah, di sini ada value. Value ini merupakan populasinya, sedangkan count ini merupakan jumlah grid-nya. Nah, bagaimana cara menghitung density atau kepadatan? Langsung saja kita bagi, yaitu value atau populasi dibagi jumlah grid. Jadi kita add field, yaitu density, dan kita berikan double, dan klik OK. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan kalkulator. Kita klik kanan, dan flip kalkulator, kemudian kita kalikan, atau kita bagi ya, kita value per count. Kita klik OK. Nah, maka di sini density-nya itu sudah akan keluar. Misalkan kita berikan simbologi, misalkan unit value dari density. Nah, seperti ini. Maka di sini kalau kita lihat, kita misalkan coba tekan salah satu, ini tiap grid-nya, dia itu memiliki jumlah penduduk sebanyak 14 jiwa. Jadi di sini ada 14 jiwa, kemudian di bagian yang biru muda ini, dia 0 karena dia merupakan lahan yang tidak terbangun. Jadi di sini sudah lebih terdistribusi. Misalkan di sini, nah ini tiap grid-nya, itu 31 orang. Jadi tiap 50 kali 50 meter, terdapat 31 orang pada wilayah ini, yaitu pada wilayah mana ini? Misalkan pada wilayah Kelurahan Kebonsari Kulon. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di sini kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan untuk distribusi populasi berdasarkan tiap grid-nya. Jadi kepadatan tiap grid-nya. Namun, ketika kita menambahkan driving factor, maka akan lebih terlihat lebih terpusat kemana untuk persebaran penduduknya. Nah, untuk driving faktornya sendiri, di sini tadi kita jelaskan ya ada 3, yaitu jaringan jalan, pendidikan, dan perkantoran. Dan langkahnya tidak akan kita bahas di sini karena mungkin teman-teman bisa explore ya. Yang pertama yaitu membuat Euclidean distance. Jadi di sini yaitu jarak dari masing-masing driving factor dan kita melakukan fusi untuk menormalisasi nilai. Jadi 0 sampai 1. Kemudian kita lakukan weighted sum sehingga diketahui untuk driving factor akhirnya itu seperti apa. Nah, di sini hasilnya bisa dilihat ya teman-teman, bahwasannya untuk wilayah dengan coklat atau kuning tua ini, dia itu merupakan wilayah yang mana populasi itu akan memusat pada wilayah tersebut. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin besar kemungkinan untuk berada pada wilayah ini. Sedangkan yang kuning, dia itu akan lebih cenderung sedikit populasinya. Karena dia sedikit hal yang menarik untuk orang-orang itu datang ke sana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengolahnya, yaitu dari, dasimetrik tadi ya, dari dasimetric mapping tadi. Caranya kita bisa yang pertama kita bisa mengalihkan, untuk weighted sum-nya ini. Jadi pertama kita harus mengetahui proporsinya, proporsi masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan yang pertama yaitu zonal statistik.
kita bisa search, yaitu zonal statistik. Nah, seperti ini. Kita bisa klik, kemudian kita masukkan raster or feature zone data, yaitu dari decimetric mapping ini ya. Decimetric mapping, kemudian zone field-nya kita bisa masukkan value, dan kita masukkan weighted sum driving factor pada input value raster. Dan di sini kita pilih, yaitu output-nya, yaitu zonal statistik. Itu saja. Dan di sini kita pilih statistik type-nya yaitu MEAN atau bukan MEAN ya, sum. Karena kita ingin mengetahui totalnya pada lokasi-lokasi tadi. Misalkan di sini kita bisa klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk hasilnya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui proporsi atau ya proporsi bagaimana pembagian untuk populasinya. Nah, seperti ini kurang lebih kita sudah mendapatkannya ya. Dan setelah itu kita bisa membagi. Jadi kita buka raster kalkulator, kita ke ArcToolbox, kemudian Algebra, dan kita pilih. Nah, di sini kita bisa membagi yaitu weighted sum driving factor. Di manakah ini? Oh, ini ya. Bukan. Kita pilih mana weighted sum. Oh, ini weighted sum driving factor dibagi dengan zonal statistiknya. Jadi di sini kita mengetahui untuk proporsinya. Nah, di sini kita bisa masukkan jalan statistik proportion misalkan. Oh, mungkin ini ya, driving factor uh, proportion. Dan kita bisa klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada 0,005 sampai yang terendah 0, sekian 3 ya. Sekian, kemudian 3. Nah, di sini merupakan untuk proporsinya. Ya, seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa mengalihkan langsung. Jadi ini untuk jenis yang continuous. Kalau sebelumnya merupakan jenis discrete, yang mana ini langsung terbagi ya berdasarkan wilayah terbangun dan non terbangunnya. Sedangkan selanjutnya yaitu berdasarkan continuous. Nah, di sini kita bisa mengalihkan. Kita buka lagi raster kalkulator dan kita kalikan, yaitu kita pilih decimetric mapping ini dikalikan dengan zonal statistik tadi. Nah, seperti ini. Dan kita bisa save decimetric mapping 2. Kita bisa OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini merupakan gambaran untuk pembagian kepadatannya ya. Jadi di sini ada kepadatan yang itu lebih memusat dan ada yang terklasifikasi sebagai dia itu rendah. Kan di sini kita bisa classify. Nah, seperti ini. Atau seperti ini ya. Kita menggunakan stretch. Pilih. Nah, di sini. Oh, ini ternyata ada yang terlewat sepertinya. Sebentar. Mm-mm. Hmm. Hmm. Oke. Oh, ini ternyata ada yang keliru untuk perhitungannya. Jadi di raster kalkulator,
Di sini itu harusnya dikali ya. Di sini, Bathymetric Mapping 1 harusnya dikalikan dengan bukan zonal statistik, tapi dikalikan dengan driving factor proportion. Nah, di sini, ya tadi agak keliru ya, kita coba lagi. Coba, nah, boom. Ini sudah dapat untuk hasilnya, teman. Nah, di sini. Jadi untuk yang tertinggi hasilnya yaitu pada satu grid ini, satu grid 50 kali 50 meter itu terdapat 39 orang, yaitu jumlah yang paling tinggi ya. Yaitu di sini itu warnanya yang putih ya, semakin putih. Dan misalkan di sini ini 38 orang dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan yang continuous ini itu bisa diketahui untuk pemusatan kepadatannya dan pembagian untuk proporsinya. Jadi di sini misalkan, di sini itu 13 kalau kita geser, ya ini misalkan 12 kemudian kita geser lagi, misalkan di sini, 12 dan seterusnya, ini 11, padahal dalam satu wilayah administrasi yang sama. Sehingga di sini untuk pembagian distribusi populasinya, itu dia menjadi lebih detail. Dan kalau kita misalkan warnanya kita ganti ya supaya lebih ini, misal seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi pemusatan yang terbesar itu ada pada wilayah sini. Wilayah ini kecamatan apa ini? Atau kelurahan apa di sini? Kelurahan Jati dengan pemusatan yaitu tiap gridnya itu terdapat 37 orang. Di sini 37 orang, 38 dan seterusnya. Namun semakin jauh dari driving factor itu kepadatannya itu berkurang. 50 kali 50 meter eh, atau sekitar 2.500 meter kubik ya. Itu ada 34 orang dan seterusnya. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ketika kita misalkan ingin mencari jangkauan fasilitas, misalkan di sini kita, gambarkan ya, misalkan di sini ada fasilitas, kesehatan. Nah, jangkauan buffer-nya segini, itu dia bisa mencapai populasi sebanyak apa. Maka di sini kita bisa tinggal menghitung atau kita bisa klik dulu, mengklip dari data raster ini, sehingga nanti wilayah ini saja, wilayah yang berada pada merah ini saja, kemudian kita bisa lakukan sum. Jadi di, sum menggunakan zonal statistik, maka kita akan tahu pada wilayah ini tuh ada berapa jumlah populasi, yang terjangkau. Nah, dia akan lebih detail. Nah, itu untuk penggunaan dari Bathymetric Mapping. Oke, ya mungkin sekian tutorial dari kami. Untuk bahan-bahannya akan dilampirkan di link, video ini. Terima kasih dan selamat mencoba.